Yesus Sang Guru mengatakan perumpamaan orang yang menabur benih. Saudara Siebert menjelaskan makna perumpamaan orang yang menabur benih sambil berbicara. Dia berkata ada sebuah perumpamaan. Saat itu banyak orang datang mendengarkan ajaran Tuhan. Dia berkata ada seorang yang menabur benih keluar menabur. Ketika dia menabur benih, beberapa benih jatuh di tepi jalan. Benih yang jatuh di tepi jalan dimakan burung-burung. Jadi benih-benih itu tidak bisa bertumbuh. Karena sudah dimakan oleh burung-burung. Selain itu, ada benih yang jatuh di tanah berbatu yang dangkal. Karena tanahnya tidak dalam. Batu juga banyak. Benih itu dengan cepat tumbuh tunas. Tetapi karena tanahnya dangkal dan banyak batu, ketika matahari terbit, menjadi tanaman muda itu kering oleh panas matahari. Ditiup angin, tanaman muda itu layu dan hilang. Jadi benih yang jatuh di tanah berbatu dangkal itu tidak menghasilkan panen atau buah apapun. Lalu ada benih yang jatuh di tanah berduri. Tanah berduri artinya tanah itu penuh dengan rumput liar dan duri. Benih tumbuh bersama duri-duri. Karena duri tumbuh bersama, benih pun tumbuh. Tapi duri itu menekan benih. Menekan tunas benih yang tumbuh. Jadi tunas itu tumbuh jelek. Tipis dan kecil. Akhirnya tidak tumbuh besar. Dan akhirnya tidak menghasilkan buah apapun. Benih di tanah berduri tidak menghasilkan buah. Namun ada benih lain yang jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik itu tidak memiliki duri atau rumput liar. Dan tanah sangat subur. Jadi benih itu berakar dan tumbuh tunas. Lalu tumbuh tanaman muda. Tunas itu tumbuh semakin besar. Dan menghasilkan buah. Ketika musim gugur datang, buahnya bisa menghasilkan 100 kali lipat. Ada yang menghasilkan 60 kali lipat. Dan ada yang menghasilkan 30 kali lipat. Ketika Tuhan selesai menjelaskan perumpamaan itu, Tuhan berkata siapa yang punya telinga untuk mendengar, harus memperhatikan dengan baik. Ini adalah rahasia kerajaan surga yang diajarkan oleh Kristus Tuhan. Rahasia kerajaan surga itu. Singkatnya apa? Injil Kristus Yesus. Itulah Injil. Inti dari Injil. Sebenarnya benih juga merupakan perumpamaan untuk Injil Saudara Siebert. Jadi singkatnya adalah Injil Kristus Tuhan. Jadi Injil adalah Kristus. Benih melambangkan Kristus Tuhan. Benih yang jatuh di tepi jalan artinya seseorang yang mendengar tentang Kristus Tuhan. Tapi dia tidak mengerti. Dia pikir Yesus hanya anak tukang kayu Yusuf dari Nazaret. Hanya manusia biasa. Apa maksudnya? Kami tidak mendengarkan maka dia tidak mengerti. Juga tidak tahu harus percaya. Jadi dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Karena tidak percaya kepada Tuhan, iblis mengambil hal-hal tentang Kristus Tuhan dari hatinya. Jadi dia tidak punya hati untuk percaya. Jadi dia tidak mendapatkan kehidupan yang baru. Kemudian benih yang jatuh di tanah berduri. Benih yang jatuh di tanah berbatu dangkal. Artinya orang itu mendengar tentang siapa Yesus Tuhan itu. Juga mendengar tentang kematian Kristus untuk menebus rumah kita. Dia sudah percaya Yesus adalah anak Allah. Dia percaya dengan sukacita. Tetapi ketika mengalami penganiayaan dari pemerintah atau keluarga, dibilang kamu tidak boleh percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus akan membuatmu di tempat mati jika kamu percaya kepada Yesus. Anak-anakmu tidak bisa sekolah jika kamu percaya kepada Yesus. Kamu percaya kepada Yesus. Aku akan menceraikanmu. Itu sebabnya keluarga seperti ini atau hanya karena terpaksa oleh pemerintah. Maka dia langsung tidak percaya. Karena dia tidak percaya kepada Yesus, maka dia tidak memiliki kehidupan yang diperbaharui atau kelahiran baru. Lalu kehidupan itu mati muda. Ibarat seorang wanita yang mendapatkan seorang anak seperti dalam mimpi. Kemudian, itu adalah anak yang diberikan oleh Sibo. Maka, kemudian ada anaknya yang mulai tumbuh. Namun, tidak tumbuh sepenuhnya dan akhirnya mati. Karena apa? Karena setelah mengalami beberapa kegagalan, ia jadi sibuk dengan urusan yang berkaitan dengan kebahagiaan. Lalu, kehidupan itu pun mati di tengah jalan. Kehidupan yang diperbaharui itu justru telah mati. Sehingga dia tidak akan memperoleh kehidupan yang diperbaharui. Maka, benih yang ditabur di tanah berduri hanya bisa dikatakan
Orang ini. Dia percaya kepada Yesus. Tapi hatinya terlalu dipenuhi oleh beban. Dia merasa perlu menghasilkan uang. Ia juga memiliki semacam pola pikir untuk berbisnis. Selain itu, ada pula urusan untuk anak-anaknya. Atau untuk urusan pernikahan anak-anak yang menyita waktu. Juga ada berbagai pekerjaan, hal-hal yang menyita banyak waktu. Kemudian, suatu hari ia meluangkan sedikit waktu untuk membaca Alkitab. Ia juga berdoa dan menyembah Tuhan. Namun, karena hatinya dipenuhi oleh banyak gangguan, sehingga Roh Kristus dalam dirinya tidak memegang kendali. Roh Kristus dalam dirinya hanya mengambil sedikit tempat. Hati yang percaya kepada Tuhan, sayangnya sangat sedikit karena terganggu oleh berbagai urusan. Itulah yang menguasai dirinya. Jadi, orang ini tidak menghasilkan kehidupan baru yang berarti dari kelahiran barunya. Dia tidak memperoleh kelahiran baru yang sejati. Kehidupan itu, atau mungkin pernah menerima roh Tuhan, atau pernah percaya. Namun, ia tidak dapat memperoleh kehidupan yang baru. Karena dalam dirinya terlalu penuh dengan pikiran yang kacau. Namun, benih yang ditabur di tanah yang baik hanya bisa diartikan bahwa orang ini sudah menjadi milik Tuhan. Maka, hatinya pun menjadi sangat murni. Cinta kepada Tuhan menjadi sangat teguh. Selain Tuhan, ia tidak mencintai yang lain. Dia sangat mencintai Tuhan. Demi Tuhan, ia siap mati. Dan orang seperti ini, ia memiliki hidup baru yang mulia dan penuh kemuliaan dari Tuhan Yesus. Akhirnya, ia mencapai 100%. Hidupnya seperti Tuhan, entah 60% atau 30%. Jadi, secara keseluruhan, kehidupan barunya telah menghasilkan buah. Bagi Tuhan, Bapa, dan Allah. Orang seperti ini diberkati. Inilah perumpamaan tentang penaburan benih. Maka, benih itu adalah Tuhan Yesus Kristus, atau Injil Tuhan. Sedangkan tanah adalah hati manusia. Tanah yang baik. Hati yang baik. Orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah tanah yang baik. Semoga Bapa memberikan kepada saudara-saudara hati yang menjadi tanah yang baik. Amin.